Tuan, close my door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya, karena dia ini adalah salah satu petinggi kampus di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dia adalah Ketua Umum Literasi Berjalan Sumatera Utara dan juga sekarang duduk menjadi Ketua Bidang Perdayaan Anggota di Himpunan Mahasiswa Binjai Wingsu dan juga sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Langsung aja ya kita tanyain beberapa hal yang mungkin akan menambah pengetahuan untuk kita semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bu Nana sehat. Ibu sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi langsung aja ya Pak Ardi. Jadi kan di kalangan mahasiswa ini masih banyak yang belum mengetahui apa sih itu organisasi intrakampus dan organisasi ekstra kampus gitu. Iya. Jadi bisa nggak Bapak menjelaskan yang pertama itu organisasi intrakampus dulu? Nah, tadi pertanyaan itu adalah banyak sekali mahasiswa yang masih belum mengenal Ibu ya, Iya, perihal eksternal dan juga internal organisasi dari kampus. Nah, untuk itu juga kita kembali kepada masalah sebelumnya, mungkin mulai dari Stambuk 20, Stambuk Iya. 21 yang sampai sekarang mereka baru merasakan kuliah offline tatap Iya. muka, yang otomatis di mana mereka masih belum tahu ranah kampus seperti apa, suasana kampus seperti apa, sistem kampus seperti apa. Begitu juga dengan organisasinya, termasuk organisasi internal dan juga eksternal kampus. Nah, kalau untuk organisasi internal kampus itu adalah organisasi yang dinaungi oleh kampus itu sendiri. Contoh, dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi seperti yang kita agungkan sekarang gitu ya. Nah, dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu ada organisasi intrakampus seperti Senat Mahasiswa, DEMAF, Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan juga HMJ. Nah, jadi bedanya itu apa? Jadi kalau Senat Mahasiswa berasal dari Fakultas Dakwah, yaitu Senat FDK, DEMAF FDK, kemudian juga dengan berbagai lembaga elemen dari jurus-jurusan. Iya, benar. Jadi dari setiap fakultas itu memiliki sendiri masing-masing organisasi internalnya itu sendiri. Mulai dari Senat Mahasiswa, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Seperti di kampus kita, fakultas kita, yaitu ada HMJ, Iya benar. Himpunan Mahasiswa Jurusan, yaitu organisasi jurusan yang menaungi masalah yang ada di jurusan dan juga ikut serta dalam pengembangan jurusan tersebut. Nah, itu beda-beda lingkupnya. Kalau DEMAF Senat tadi melingkup pada fakultas. Iya. Kemudian juga HMJ dibagi lagi. HMJ itu menaungi dari jurusan-jurusan seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya tadi bahas masalah eksternal. Iya, Nah, eksternal. eksternal kampus itu kalau untuk di ranah UIN sendiri itu adalah organisasi yang di luar dari cakupan fakultas ataupun dari cakupan UIN itu sendiri. Banyak sekali organisasi eksternal yang ada di kampus ini, terutama di UIN. Contoh, ada namanya Himpunan Mahasiswa Islam Ya. atau PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan lain banyak sebagainya gitu. Yang dimana organisasi ini banyak gitu menampung mahasiswa mana aja yang mungkin bisa dibilang betah nih untuk gabung di dalamnya. Jadi itu tadi, dalam ranah kampus organisasi juga banyak menyediakan ranah-ranahnya sendiri. Tinggal kita sebagai mahasiswa, kita mau di ranah yang seperti apa. Kalau yang berkedok agama sekali ada, dalam kreativitas juga ada. Jika organisasi yang menyalurkan bakat mungkin minat ada gitu. Seperti itu Ibu Nana. Luar biasa sekali ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, kita berhubung karena Bapak adalah anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa, jadi kita masuk ke dalam tentang itu aja gitu ya. Jadi sebenarnya Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas itu sebenarnya tadi udah Bapak jelasin. Iya. Apa aja sih program yang udah terbentuk di dalam organisasi intra DEMAF itu tadi?
Kalau kita ngebahas soal Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, itu adalah salah satu organisasi intrakampus yang menaungi pada fakultas. Iya. Nah, sesuai dengan namanya DEMAF FDK. Juga memiliki banyak sekali program kerja yang disampaikan dalam divisi-divisi dan juga bidang-bidang terkait gitu. Seperti kemarin dalam DEMAF FDK, kami ada ngebuat suatu yang namanya lomba ceramah aksi. Nah, karena kan sesuai dengan fakultasnya, fakultas Iya, dakwah gitu kan. Makanya daripada itu kemarin kami itu membuat sebuah program kerja yang berhubungan dengan dakwah, dengan Islamiyah, yaitu lomba dakwah, juga lomba apa kemarin ya kalau nggak salah itu ceramah, ya kan, ceramah yang melibatkan umum juga. Jadi setiap kadang-kadang kalau misalnya Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi buat acara, itu kadang-kadang nggak hanya melibatkan dari pesertanya itu dari fakultas itu sendiri, tapi kita lebih kayak menyeluruh semuanya. Nah, Jadi untuk selain mahasiswa dakwah juga bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah ini ya? Iya, benar sekali. Meliputi kampus, luar kampus juga bisa gitu. Karena kami juga beberapa waktu yang lalu ada ngebuat suatu webinar yang dimana itu bisa dicakup dalam semua rangkai lingkup masyarakat, bukan cuma mahasiswanya aja. Jadi kita juga selain menyiapkan wadah untuk fakultas, mahasiswa yang ada di fakultas, kita juga bisa memberikan aspirasi yang lebih kepada masyarakat lebih luas seperti itu. Ya, terus kan yang saya ketahui ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas FDK ini kan dilantik di saat di tengah-tengah masa pandemi ya kan? Iya. Menurut Bapak sendiri, duduk menjadi anggota DEMAF ini di masa pandemi, apakah kondusif untuk melaksanakan kegiatan atau prokerja yang udah dibuat? Nah, itu tadi kan. Memang beberapa waktu yang lalu kita terhambat oleh masa yang sangat sulit mungkin ya, Iya, benar. dengan COVID yang membara dari tahun 2019 sampai tahun 2022 yang baru kemarin dilaksanakannya kuliah offline. Begitu juga dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa yang kemarin kita sempat dilakukan pelantikan pada masa COVID, kemudian juga pelantikan segala macam dan juga rapat kerja segala macam itu pada situasi COVID. Nah, inilah yang kita lakukan adalah pemanfaatan teknologi yang sekarang ini. Banyak sekali teknologi yang sekarang yang bisa kita manfaatkan, termasuk kita membuat suatu webinar pelatihan dari online gitu. Karena berhubung juga seperti yang sama-sama kita ketahui mungkin ya, Iya. banyak sekali larangan-larangan berkumpul segala macam, pakai masker, cuci tangan segala macam. Itu mungkin pada saat waktu itu juga ya kampus juga tidak mengizinkan untuk proses seperti itu. Makanya di situ kami sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kami ngebuat suatu webinar pelatihan gitu yang ada di Zoom atau Google Meet gitu loh. Berarti sebenarnya kurang kondusif tapi tetap dilaksanakan solusinya itu dengan cara yaitu tadi melakukan dari media online. Iya, gitu ya. pemanfaatan. Iya, oke. Terus kan biasanya nih kan sebelum merealisasikan program kerja itu pastinya seluruh anggota DEMAF itu akan ada diskusi Iya. atau ada rapat kerja. Apakah pernah melakukan diskusi atau rapat kerja itu melalui media atau via online? Karena kan sebenarnya kalau misalnya rapat nih itu bisa di mana aja, Iya, ya, bisa di mana aja, nggak harus di kampus juga. Tapi karena masa pandemi, apakah diskusi atau rapat kerja yang dilakukan itu pernah dilakukan dengan menggunakan media online? Oh, kalau untuk media online itu justru hal yang paling sering kami lakukan, gitu kan? Karena kami segala sesuatu, mulai dari evaluasi, kemudian juga rapat perihal agenda yang akan dilaksanakan, itu semua melakukan yang dari Zoom, dari Google Meet, media-media online yang bisa mempermudah kami untuk melaksanakan rapat agenda tersebut, gitu kan? Jadi kalau dibilang kondusif, sebenarnya nggak terlalu kondusif, cuman seupaya mungkin semuanya bisa kita rangkup menjadi kondusif, itu tadi. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi kan Bapak ada menjelaskan juga di dalam DEMAF ini ada beberapa divisi atau beberapa bagian. Bapak itu ada di bagian apa? Saya sudah berada di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan bidang ekonomi kreatif. Oh. Nah, di
bidang ekonomi kreatif. Biasanya kita kalau misalnya ada di ruang lingkup itu tuh yang menentukan kita akan menjadi mood banget gitu ya untuk ada di dalamnya itu kan orang-orang di sekitarnya ya. Menurut Bapak sendiri orang-orang yang ada di satu bidang Bapak ini apakah mereka cukup cukup untuk bisa mensupport Bapak sendiri dalam melakukan perealisasian program kerja tersebut? Kalau untuk masalah support dari bidang saya, mungkin bisa dibilang dari semua bidang yang ada, yang paling solid itu adalah bidang saya. Gitu. Kenapa? Karena dari kepala bidang, sekretaris, kemudian juga bendahara dengan jajaran anggotanya, itu semua tidak pernah yang mandang namanya kasta. Kasta di sini bukan masalah harta, tapi masalah semester. Karena awal semuanya itu berasal dari kabinnya. Karena kabinnya dari awal itu tidak terlalu monoton dan maaf cakapnya enggak gila hormat gitu. Jadi lebih berbaur dengan anggotanya yang dimana kalau memang anggota dengan kepala bidang, sekretaris bendahara juga udah bisa masuk ke dalam ranah anggota, otomatis anggota tadi juga bisa bersinergi juga lebih baik karena tidak ada lagi sangkut pautnya, tidak ada sekatan antara ketua dengan anggota, jauh lebih baik. Kalau untuk masalah support, iya dalam bidang saya itu supportnya mati-matian, keren sih. Karena dalam bidang saya itu ya udah bisa kayak circle lah gitu ya, yang kemana-mana. Iya. Ya, kemana-mana bahkan nggak yang harus berhubungan sama kegiatan Demak itu tetap bisa sharing. Tetap bisa sharing masalah kehidupan segala macam lah. Keren lah. Keren ya. Iya. Kemudian selanjutnya menurut Bapak apa sih relasi yang didapat dari bidang Bapak dan apa juga yang didapat dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi tersebut? Kalau terkhusus pada bidang saya, ekonomi kreatif jelas sudah banyak sekali menuai relasi-relasi yang terkait. Mulai dari relasi yang ada di kampus itu sendiri, karena merupakan salah satu organisasi intrakampus, ya bisa dibilang pejabat kampusnya. Kemudian juga kami sudah terhubung dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, yaitu sebuah kumpulan, sebuah komunitas organisasi yang dibangun oleh Bapak Sandiaga Uno itu sendiri. Nah, untuk itu kami sudah terhubung dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional yang ada di Kota Medan. Nah, Gekraf itu sendiri itu memiliki divisi-divisinya. Jadi setiap provinsi itu memiliki Gekrafnya sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak untuk segala yang sudah disampaikan ya. Ini pasti tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, apalagi untuk mahasiswa. Harapan kami, teman-teman yang nonton video ini akan lebih membuka pikirannya tentang pentingnya berorganisasi. Karena kan berorganisasi itu tentunya akan menambah pengetahuan, menambah relasi, menambah wawasan, dan yang pasti menambah pengalaman juga. Terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama. And thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.